Salam Rahayu, salam budaya, salam spiritualis, salam Tosan Aji dimanapun para sedulur-sedulur berada. Bertemu kembali bersama kami Hogi Adigana Wesi Aji. Kali ini kita akan membabar mengenai suatu pola, yaitu pamor adeg ya. Dimana pamor adeg ini merupakan pamor singkir. Umumnya itu pamor singkir. Istilah dalam keris itu dinamakan pamor adeg. Jadi gambaran bentuk dari suatu pola, khususnya pamor di keris, itu merupakan suatu suatu gambaran ataupun pola ya. Dimana pamor adeg ini merupakan pamor pemilih, kategori pamor pemilih. Jadi istilahnya itu kalau di dalam perkerisan itu pamor pemilih itu tidak semua orang itu bisa memiliki, merawat ataupun mempergunakannya. Tapi kalau menurut saya itu, kalau menurut di pakem perkerisan ya, tapi kalau menurut saya apapun bentuk pamornya itu kembali ke diri kita masing-masing. Entah itu pamor pemilih, entah itu pamor nggak pemilih, itu kembali ke dirinya kita. Bagaimana kita dalam merawat, bagaimana kita dalam memahami suatu pola atau gambaran yang terdapat pada sebilah keris, yaitu pamor. Terutama pamor-pamor pemilih, yaitu pamor adeg seperti ini. Ini merupakan pamor pemilih, yaitu pamor adeg atau pamor singkir. Jadi pamor adeg atau pamor singkir ini merupakan gambaran atau pola bahwasanya dengan adanya sarana dan prasarana ini, mudah-mudahan apa yang menghalangi kita, apa yang mencoba menjadi alang rintang dalam suatu kehidupan, mudah-mudahan bisa teratasi, bisa tersingkirkan, bisa istilahnya itu kita lewati lah istilahnya. Segala halang rintang yang kita hadapi dalam satu kehidupan itu bisa kita lewati dengan adanya prasarana seperti keris tilam upi berpamor singkir ini. Mudah-mudahan segala sengkolo, segala hambatan, segala apapun itu bisa tersisihkan atau tersingkir, dan tentunya itu semua atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bahwasanya apapun bentuk bilanya, apapun pamornya, tetap kita memohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Semua itu terjadi atas izinnya. Dan benda seperti ini sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang apa yang ingin kita hajatkan, apa yang ingin kita capai. Jadi keris-keris singkir seperti ini bisa untuk sebagai singkir sengkola tolak balak, bisa untuk singkir angin, bisa untuk singkir hujan, bisa untuk singkir geni ataupun singkir-singkir yang lain. Tapi kalau untuk singkir geni kita belum pernah mencoba. Kalau untuk singkir, istilahnya singkir-singkir yang aneh belum pernah. Yang pernah kita coba itu singkir udan ataupun singkir angin atau hujan campur angin lah. Kita coba di sini maksudnya bukan berarti kita bisa ya. Kita mencoba sebenarnya, mencoba dengan menggunakan sarana, dan kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala agar hujan lebat bercampur angin itu bisa direda. Dan tentunya itu pun kita memohon kepada Sang Pencipta. Kalau sejatinya ya kita nggak akan bisa apa-apa. Semua itu terjadi akibat doa dan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya kita punya sarana seperti ini, mudah-mudahan apa yang terjadi di depan kita itu bisa diredam. Jadi ngomong, oh di keris iki iso kayak ngene, kayak ngono, kayak singkir, yaitu kembali ke orangnya. Dan tentunya orang-orang yang menggunakan sarana ini pastinya juga pasti berdoa dan juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Lek awake ngomong sakti gak mungkin. Ibaratnya gini. Besok apa yang terjadi kita nggak akan tahu. Hidup, mati, rezeki itu tidak ada yang tahu. Makanya dengan adanya sarana dan prasarana seperti ini, kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keris berpamor singkir ini mudah atau bisa digunakan. Asal si punya itu bisa memahami dan bisa selaras dengan benda yang dimiliki. Biar apa? Biar sarana yang kita punya itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin dengan tujuan yang baik, tidak dengan tujuan yang tidak baik. Makanya semua itu kembali kepada sang pemilik. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, semua itu tergantung kepada diri kita. Biarpun ini keris pemilik, buat saya nggak ada masalah. Memang istilahnya itu kalau tangguh ini Majapahit akhir ya, awal-awal era Mataraman lah, Dwi Warno kerisnya. Dan dia juga termasuk kategori pamor pemilih ya, yang dikatakan biasa bahasa umumnya tuh keris pemilih gitu. Jadi tidak semua orang itu bisa cocok. Jadi kalau menurut saya tuh cocok enggaknya itu kembali kepada diri kita, bukan jari ini jari. Lek jari ini jari berarti kan gak ngelakoni dewe, gak ngerasakno dewe. Itu kalau menurut saya, tapi beda paham, beda pendapat, beda saran itu wajar. Karena setiap orang itu mempunyai keyakinan, setiap orang itu mempunyai kepercayaan apa yang dia miliki. Dan pasti seorang empu dalam membuat sebuah pamor singkir seperti ini, Dwi Warno juga punya tujuan, juga punya maksud bahwasanya kelak keris itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya semaksimal mungkin kepada bendoronya atau tuannya. Dan si empu membuat keris ini juga menggunakan doa, menggunakan ritual khusus, dan tentunya dia ataupun beliau sang empu juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi enggak asal-asalan. Dari pola ataupun gambar seperti pamor singkir ini merupakan wacanan ya. Wacanan sebagai tolak pamor singkir ini. Kalau yang pamor singkirnya tuh ngawat, nah ini jenis-jenis pamor, jenis-jenis keris tangguh belambangan. Berhubung punya saya ini pamor singkirnya ini nggak ngawat, lembut biasa seperti ini ya. Kalau menurut saya ya tangguhnya tangguh Majapahit akhir masuk ke era Mataram. Era Mataram. Yang jelas tangguh sepuh lah istilahnya seperti itu. Jadi pamor singkir, makna filosofi pamor singkir ini bahwasannya kita bisa belajar bahwasannya jika kita ingin hidup itu selalu damai, jika kita ingin hidup itu selalu tenang, jika kita itu hidup ingin selalu mendapatkan berkah dan barokah dan syafaatnya dari Tuhan Yang Maha Esa, ya kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, insya Allah apapun yang menghalangi, apapun yang merintangi kita itu selalu ada jalan dan selalu dalam lindungannya. Setiap orang harapannya selalu begitu. Jadi jangan salah, apabila kita punya sarana, tentu kita memohon, amit nun ini, ya Allah aku nyuwun pangestune, aku nyuwun ridhone jenengan damel atau gunakan sarana niki damel bla 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 bla, istilahnya seperti itu. Kalaupun kita yakin dengan apa yang kita mau, ya insya Allah itu terjadi. Insya Allah itu terjadi. Kalau kita yakin, kalau kita ragu-ragu ya lebih baik jangan mengoleksi keris. Semua itu kembali kepada dirinya masing-masing. Kita punya keris sepuh, tapi kita hanya dipajang, hanya dipamerkan, tapi gak dipraktekno. Nggak akan tahu manfaat fungsi dari sebilah keris yang kita miliki. Itu pun saya juga mencoba meraba ya opo sih cara nggunakno pamor singkir iki. Ya kita coba. Kayak kemarin saat tahlil mendung pekat. Ya opo carane udan iki aja sampai lugur segurunge tahlilan iki mari. Contohnya seperti itu. Jadi istilahnya kita punya hajat, ya kita nyuwun, njaluk nang sing kuwasa, njaluk sing gawe urip.
dengan adanya sarana dan prasarana seperti ini, ya alhamdulillah bisa kita manfaatkan. Jadi intinya gini, kita bukan meminta kepada tua kerisnya, tapi kita memohonkan dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru sarananya kita gunakan. Jadi seperti itu cara mempergunakannya ya. Mungkin beda orang beda, nggak masalah. Jadi keris pamor singkir ini manfaatnya atau tuanya bisa untuk singkir sengkolo, bisa untuk singkir angin seperti yang tadi bilang, singkir geni ataupun singkir hujan, ataupun singkir-singkir orang yang ingin berniat jahat kepada kita. Itu tua-tua dari pamor singkir. Tapi kalau untuk singkir geni itu kita belum pernah mencoba. Yang kita coba itu hanya singkir hujan ataupun singkir angin yang saya sebut tadi ya. Tapi istilahnya kita itu untuk singkir angin ataupun singkir hujannya bukan berarti kita itu bisa menyingkirkan. Dalam artian kita itu meredam biar hujan itu istilahnya terpending lah. Hujan ojo lugur disirek aku no hajat, istilahnya seperti itu. Dan tentunya kita memohon kepada Sang Pencipta. Kalaupun itu terkabulkan ya alhamdulillah. Itu karena semua dari doa kita, dari keyakinan kita bersungguh-sungguh memohon dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita memiliki hajat dengan adanya hujan, mudah-mudahan hujan jangan turun dahulu ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan mengenai manfaat tua dari sebuah pamor, adek ataupun singkir. Kita hanya membahas mengenai pamornya ya, kalau dapurnya dapur tilam. Jadi banyak manfaat dari pamor-pamor singkir tersebut. Tergantung gimana kita cara menggunakannya saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai pamor singkir ini ada manfaat, ada hikmah yang bisa diambil. Tetap kita harus selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa kita perbanyak sedekah, tebarkanlah benih-benih kebaikan, rangkul sesamanya, jangan ada gesekan apapun itu. Karena apa? Semakin banyak teman, semakin kita banyak rezeki, semakin banyak kita menambah pengetahuan. Janganlah kita itu saling menyebar permusuhan. Karena menyebar pemusuhan itu hanya akan mencelakakan diri sendiri. Dari kami Hoki Adikana Musi Aji, sampai di sini yang bisa kita babar mengenai makna tua dari sebuah pamor adek ataupun pamor singkir. Lain waktu kita akan membabar mengenai tua ataupun pamor-pamor yang lainnya. Salam Rahayu, salam Tosan Aji, dimanapun para sedulur berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.